Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robby Delpis. Kali ini saya ingin memberikan review hasil pertandingan yang baru saja berakhir antara Timnas Indonesia melawan Timnas Cina yang berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Cina ya. Ini satu pertandingan yang kalau dibandingkan dengan 3 pertandingan sebelumnya, nah itu dianggap akan lebih mudah tanpa mengecilkan kekuatan Cina. Dianggap akan lebih mudah, akan meraih poin penuh, dan saya kira hampir semua terutama supporter Timnas Indonesia berpikir seperti itu. Tetapi faktanya ternyata kita harus menerima kenyataan kita kalah dengan skor 2-1. Nah, saya termasuk yang agak punya pandangan yang agak berbeda dengan Coach Sintayong ketika melihat starting line up ya, pemain yang diturunkan. Menurut saya Asnawi tidak begitu proper ya, tidak begitu prima bermain. Witan juga sama, kemudian Sen Patinama. Jadi memang 3 nama itu yang menurut saya juga agak mengejutkan ketika Coach Sintayong ternyata menurunkan ketiga pemain itu. Terutama yang paling mengejutkan itu menurut saya adalah Sen Patinama ya, karena kita tahu Sen itu sudah cukup lama tidak bermain menjadi starting line up gitu ya. Nah, dan kemudian dipakai kembali. Nah, dan di lini tengah jujur saya merasa aneh juga gitu kan, karena kenapa otak serangan dari Timnas Indonesia yang biasanya diperankan oleh Tom Hai, tapi kemudian Tom Hai dicadangkan. Nah, feeling saya sebetulnya ini adalah strategi daripada Coach Sintayong ingin melihat seperti apa dulu kekuatan Cina sebelum benar-benar menurunkan para pemain intinya atau pemain-pemain terbaiknya gitu kan. Tetapi ternyata ya kita lihat gitu kan, ternyata di babak kedua kita malah kebobolan 2 gol. Memang secara permainan kita jelas menguasai ya, di atas 74-76%. Kita dominan menguasai ball possession. Tembakan kita juga kalau kita lihat itu 14/6 ya, 14/6. 6 diantaranya mengarah ke gawang, kemudian Cina itu kalau tidak salah 4 atau 5 ya. Tetapi Cina berhasil mencetak 2 gol dan kita hanya berhasil mencetak 1 gol. Nah, jadi selain dari memang tanpa bermaksud mengecilkan peran daripada beberapa pemain tadi, tapi saya kira kehadiran mereka itu cukup berkontribusi, selain memang daripada beberapa pemain juga kelihatannya tidak begitu proper, tidak begitu prima passingnya. Witan, kemudian Verdong juga sama, kemudian Sen Patinama ketika dicuri bolanya, kemudian yang lain juga sama. Nah, makanya kan di babak kedua Sintayong kemudian memasukkan 3 pemain sekaligus, ada Tom Hai, Rizky Ridho, kemudian satu lagi tuh pemain yang memang dianggap bisa memberikan efek ya, Marcelino Ferdinand. Nah, pada akhirnya ya ini menjadi satu hal yang cukup rumit. Kenapa? Karena kita justru gagal menang. Nah, Cina kemudian mendapatkan 3 poin yang berarti poinnya sama dengan kita. Kemudian pada saat yang sama Australia juga berhasil menahan imbang Jepang ya, yang kita tahu Jepang juga sebelumnya belum pernah kebobolan, belum pernah kalah, belum pernah seri juga. Tapi kemudian Australia bisa menahan seri. Dan ya di pertandingan selanjutnya Indonesia akan melawan Arab Saudi dan Jepang. Ini satu pertandingan yang cukup berat gitu ya. Sedangkan di 4 pertandingan ini kita berhasil 3 kali seri dan 1 kali kalah oleh Cina. Nah, ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi Coach Sintayong untuk bagaimana bisa meraih poin ya, untuk menjaga asa kita ke Piala Dunia 2026 meskipun mungkin lewat jalur playoff. Nah, kalau dari sisi strategi seperti yang pernah saya berikan previewnya, Cina tetap menggunakan formasi 4-4-2 ya. Walaupun 4-4-2 yang digunakan itu adalah 4-4-2 diamond. Nah, jadi kalau dirinci itu adalah 4-1-2-1-2. Nah, itu ya. 4-1-2-1-2 atau 4-4-2 versi diamond. Sedangkan Timnas Indonesia formasi pakem 3-4-3, 5-4-1 ataupun
Ya seperti itu ya, seperti biasa. Nah, ini hasil yang tentu mengecewakan bagi kita semua, tetapi memang dari segi permainan, apalagi ketika melihat intensitas, penguasaan bola, kemudian apa namanya permainan dari kaki ke kaki itu cukup bagus. Hanya saja kalau kita lihat efektivitas ya, efektivitas, nah ini masih menjadi masalah di timnas Indonesia. Nah, jadi belum ada koneksi kalau di lini belakang. Hilger sebetulnya Messi Hilger bermain sangat baik, tetapi memang belum begitu connect ya, belum begitu menyatu di atas lapangan. Berbeda ketika misalnya Perdong, Bang Jai ya, Jai Ijes, kemudian Rizky Ridho, itu tiga center back yang menurut saya sudah cukup bagus gitu ya. Dan saya juga harus memberikan catatan ke penampilan Asnawi Mangku Alam ya. Eksploisitas daya jelajah yang biasa kita lihat, nah itu tidak begitu terlihat di Asnawi Mangku Alam, dan kontribusinya terhadap permainan tim menurut saya tidak begitu prima ya, tidak begitu bagus. Nah itu mungkin beberapa catatan dari para pemain juga permainan timnas Indonesia. Secara umum yang terjadi peningkatan, ball possessionnya semakin kuat, passingnya banyak juga, dan seterusnya. Hanya saja efektivitas, ketajaman, termasuk soliditas di lini belakang, nah itu ternyata di pertandingan kali ini cukup kedodoran ya. Dan yang paling saya menyayangkan adalah di lini tengah tidak adanya Tom Hai. Dan kita lihat ketika babak kedua Tom Hai dimasukkan, kan terlihat sekali lini tengah kita semakin hidup ya. Kenapa? Karena Tom Hai ini punya visi bermain yang luar biasa, passing-passingnya akurat, kemudian punya ketajaman juga ya, seperti itu. Oke, itu saja mungkin review dari saya. Nanti mungkin saya akan coba bicara juga dengan yang lain gitu ya, dan akan kita tampilkan. Jadi ini pertandingan yang ya tentu tidak diharapkan oleh kita semua ya, karena kita berharap bisa minimalnya itu seri ya, bahkan kita bisa menang. Nah akhirnya tapi kita harus menerima kekalahan itu dan kehilangan poin. Oke, itu saja review dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat malam.